Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pohon kurma yang menangis pilu. Kenapa pohon kurma tersebut bisa menangis pilu? Simak videonya. Kejadian itu berlatar belakang di Masjid Nabawi, masjid kedua yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum dilakukan pembangunan masjid, di sana sudah terdapat pohon kurma yang berdiri tegak. Pohon kurma itu tetap berdiri di sana walau akan dibangun masjid. Masjid Nabawi menjadi saksi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW walaupun belasan tanah dan beratapkan langit karena masih dalam masa pembangunan. Bukanlah hal sulit bagi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan berkhutbah di sana. Pada suatu Jumat, warga Madinah digambarkan dengan suara tangis yang amat pilu dan tak ujung berhenti. Suara yang seperti rengekan bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang berada di masjid pun kebingungan. Siapa gerangan yang menangis saat itu? Mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang bunting, sehingga Nabi SAW turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak. Hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi SAW turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diledakkan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi SAW lalu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bakat ulama kanat tasma'u minadzak. Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari. Tangisan terdengar sesaat ketika Rasulullah memberikan khutbah. Pohon tersebut kadang berteriak seperti keadaan unta yang sedang bunting, kadang pula seperti rintihan anak kecil yang menangis. Mendengarnya, Rasulullah pun turun dan mimbar menunda khutbahnya. Sang Nabi kemudian mendekati pohon tersebut. Beliau mengelusnya, kemudian memeluknya. Nabi mendiamkannya seperti seorang ibu mendiamkan anaknya, padahal itu hanyalah sebatang kurma yang tidak bergerak. Maka, perlahan-lahan berhentilah suara tangisan itu. Ternyata, si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah di sana, tak hanya menjadi tonggak. Pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi acap kali beliau memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama kali masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad SAW. Hingga hari Jumat itulah ia menangis. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon kurma tersebut, seorang wanita tua Ansor mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki putra seorang tukang kayu dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasul. Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda? Ujarnya. Rasulullah pun menjawab, silakan jika kalian ingin melakukannya, ujar beliau. Maka pada Jumat keesokan hari, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma tersebut karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasul setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabi, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan, meski tak lagi mendampingi Nabi Muhammad SAW. Mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya.
Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan pohon kurma, tanda mukjizat Nabi. Tangisan pohon kurma merupakan kisah yang benar-benar nyata. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa ia merupakan tanda kalau benda seperti batang kurma yang tidak bergerak memiliki perasaan seperti hewan, bahkan lebih unggul dari beberapa hewan yang lebih cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Ibnu Abi Hatim telah menukilkan dari Manaqib Asy-Syafi'i dari bapaknya dari Amr bin Sawad dari Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Allah tidaklah pernah memberikan sesuatu kepada seorang nabi seperti yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Aku Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Imam Syafi'i berkata, Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat bisa mendengar suara rintihan batang kurma yang menangis, karena ia tak lagi mendengar zikir yang dibaca Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Tabarakallah, Allahu a'lam bishawab. Demikian itu tadi kisah pohon kurma yang menangis pilu. Semoga dengan kisah tersebut menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.